Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, tolong buka kamera, Mommy. Iya, Kak. Malam. Ya, selamat pagi. Silakan buka kamera. Malam, Kak, malam. Maaf. Ya, silakan. Sumpah. Selamat malam, shalom, Kakak. Ya, silakan. Mommy. Iya, shalom. Ya, shalom. Gimana, Kak, kabarnya? Puji Tuhan. Baik. Ya, puji Tuhan, kabar baik. Langsung saja pertanyaannya apa? Pertanyaanku sih nggak ada sih, Kak. Cuman yang pertanyaanku gini, tentang perpuluhan, Kak. Apakah diharuskan atau gimana? Perpuluhan. Ya, itu ajaran Alkitab. Ya? Itu ajaran Alkitab. Iya. Ya udah, kalau diajarkan Alkitab ya lakukan. Iya, sebenarnya gini, Kak, ini dilakukan. Cuman kan setidaknya kan ada orang yang tidak memberi, ada yang ya gitu kan. Terima kasih, Henry. Apakah itu pemaksaan atau sikap hati kita atau hanya untuk menyenangkan hati Tuhan atau gimana? Atau ketaatan gitu? Oh, jadi kalau kamu bilang pemaksaan berarti Tuhan Yesus memaksa orang untuk memberikan perpuluhan gitu? Ada sebagian berpikiran seperti itu, Kak. Karena kebanyakan sih, maaf ya, bagian yang tradisi gitu, Kak. Udah gini aja ya, Kak. Kalau kalian mau memberikan ke gereja, berikanlah dengan ikhlas dan sukacita. Karena Tuhan Yesus bersabda di Maliakhi 3 ayat 6 sampai 12. Dengarkan baik-baik. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sini dikatakan ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini firman Tuhan, ajaran Tuhan untuk membawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Begitu pula di Kisah Para Rasul 2, cara gereja, cara umat mula-mula ya, cara hidup jemaat yang pertama, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Makanya waktu itu Ananias dan Safira, mereka mati langsung karena menipu Tuhan. Dia menipu tentang hasil penjualan. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah tidak membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita.
Jadi kalau ke gereja berikanlah dengan sukacita, dengan ikhlas, jangan bersungut-sungut. Ya, seperti itu kakak. Terima kasih. God bless you. Tetap semangat, jangan lupa baca Alkitab. Kekuasaan Allah kan? Ya, selamat malam Bang Fauji. Ini pas kali. Bang Fauji. Iya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong buka kamera Bang. Alhamdulillahirabbil alamin, udah bisa jumpa sama Mbah malam ini yang berbahagia. Iya Bang. Jadi Mbah saya udah dengar dari tadi kan. Enggak, Mbah apa Mbak? Mbah maksud saya Mbah itu berarti kakak lah. Setahu saya Mbah itu udah kayak nenek moyang gitu. Enggak. Mbak sama Mbah beda. Ya justru karena beda. Kan Abang manggil saya Mbah. Jadi gini kan. Makasih Bang Henry, makasih. God bless you. Jadi kakak ya. Ya silakan, silakan. Itu kita cuma ini di sosial media ini cuma tukar pikiran aja, bukan berarti saya memusuhi kakak dunia akhirat, enggak. Cuman mengasah dan mencari tahu tentang agama kan. Ya, ya silakan. Jadi syukurlah saya asal dari NTT. Ibu dan bapakku agamanya Kristen. Dan alhamdulillah saya masuk Islam pada tahun 2009 di Aceh. Oh, kau lagi di Aceh? Ya, sekarang di Aceh. Jadi yang aku tanya gini, Kak. Yang menurut sekarang keyakinan aku memilih untuk mengikut Islam. Yang pertama gini, ini bukan mengukur tentang kitab. Kalau kitab itu tetap dari Tuhan, bukan dari manusia. Kakak dengar aku kan? Iya, dengar, silakan saudaraku. Jadi, dalam pemahaman Islam, yang dianggap itu ayat diturunkan oleh Allah, atau dalam Kristen itu Allah. Nah, jadi yang diturunkan itu Rasul. Makasih Papa. Rasul itu dia nggak ada lagi Rasul. Masa seorang nabi punya Rasul lagi? Kan kalau konteks, maksudnya kalau gimana? Saya dengar dulu kakak ya. Kalau konteksnya itu Isa itu dianggap Tuhan, ya. Kenapa tinggalnya di dunia? Isa dianggap Tuhan sama siapa? Kan anak Bapa, Tuhan Allah Bapa. Hah? Ada dua Tuhan. Di mana tertulis Isa itu Tuhan anak Allah Bapa? Kan tadi Mbah ngomong sama abang-abang tadi. Jadi dianggap Tuhan Yesus yang jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke sini, robahkanlah apa itu. Loh, tadi kamu ngomongin Isa, sekarang Tuhan Yesus. Yang mana yang betul? Isa apa Tuhan Yesus? Dalam konteks Islam, yang mengakui Tuhan Yesus orang Kristen. Kalau orang Islam itu mengakui bahwa Nabi Isa bukan Tuhan Yesus. Loh, di mana Tuhan Yesus itu Nabi Isa? Di mana persamaannya? Jadi aku tanya sama kakak kan, kok kakak bisa percaya sama Tuhannya Yesus pula? Saya percaya sama Tuhan Yesus, bukan sama Nabi Isa. Karena Tuhan Yesus yang terbukti Allah yang Maha Kuasa. Saya minta, ya kalau memang Tuhanmu, sesembahanmu itu Maha Kuasa,
Mana bukti kemahakuasaannya yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tidak bisa diklaim oleh siapapun? Ya, nyata kan Islam. Ya, Islam. apa bukti kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tidak bisa diklaim oleh Tuhan-Tuhan manapun? Silakan. Disaksikan oleh orang banyak bahwa orang Islam aja nggak tahu kita hitungnya berapa. Dan itu ada Quran. Aku minta bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, telah disaksikan oleh orang banyak dan tidak bisa diklaim oleh Tuhan-Tuhan manapun. Silakan. Loh, diklaim sama Tuhan siapa lagi, Kakak? Waduh, kayaknya nggak ngerti dia itu pertanyaan. Nah gini, saya kasih tahu sama kamu ya, Bang Fauji. Kakak, gini. Dengar dulu. Karena pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab, malah linglung lagi. Loh, kok diklaim oleh siapa? Katanya gitu. Nah, jadi gini. Ya, semua, ya, dengar baik-baik ya. Banyak yang ngaku Tuhan, saudaraku. Contoh Firaun ngaku Tuhan, minta disembah. Tapi terbukti nggak dia Tuhan? Tidak, dari perbuatannya dia tidak terbukti Tuhan. Bahkan dia mati nggak bisa bangkit. Jangan dipotong dulu, kamu dengar dulu. Ya. Iblis juga ngaku Tuhan, minta disembah. Ya. Apakah iblis itu Tuhan? Tidak terbukti dia Tuhan. Kalau hanya pengakuan, banyak yang ngaku-ngaku. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia mengaku Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Makanya Nabi Musa bisa membelah lautan, itu yang memberikan kuasa adalah Yod-Heh-Vave Elohim, karena Yod-Heh-Vave Elohim itulah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika, dengar dulu, bentar, jangan dipotong, ya. Ketika Yod-Heh-Vave Elohim datang ke dunia dalam rupa manusia, dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari, hanya dengan bersabda, Lazarus bangkit, langsung bangkit. Anak muda yang mati, yang tertulis Lukas 8, Tuhan Yesus hanya bersabda, anak muda bangunlah, dia langsung bangkit. Jadi tidak ada siapapun yang bisa membangkitkan orang mati selain oleh Tuhan yang sejati. Nah, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, banyak saksinya. Orang Yahudi, orang Israel disaksikan oleh banyak orang. Itulah Tuhan Yesus itu bukti Maha Kuasa. Udah, Bu. Nah, sekarang buktikan sama saya, di mana pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu kemahakuasaan yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan. Udah. Kalau dia terbukti Tuhan, silakan. Ketika Tuhan Yesusmu itu waktu yang saya tanya, itu tadi kan saya sudah jelaskan. Yohanes 11, Lukas 8, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, disaksikan oleh orang banyak. Disaksikan oleh orang Israel. Makanya ditulis para rasul dan para nabi di Alkitab ini. Bandingkannya dulu, dengar. Bentar, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, bukan sekedar pengakuan. Makanya tadi saya sudah bilang, kalau yang ngaku-ngaku Tuhan banyak, saya sudah kasih bukti, contohnya Firaun, iblis juga mengaku Tuhan, minta disembah. Tapi nggak terbukti mereka Tuhan, hanya sebatas pengakuan doang, hanya sebatas ucapan. Nah, Tuhan Yesus mengaku Tuhan, bukan hanya sebatas pengakuan, tapi dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Makanya Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasa Tuhan Yesus. Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, itu kuasa Tuhan Yesus. Rasul Paulus, Rasul Petrus bisa membangkitkan orang mati, itu kuasa Tuhan Yesus. Ketika Rasul Petrus, ya, di Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul 5, di Kisah Para Rasul, ya, sebentar. Ketika Rasul Petrus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, langsung sembuh. Jadi Rasul Paulus juga membangkitkan orang mati karena diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang ajaib, membangkitkan orang mati, itu disaksikan oleh orang banyak.
nggak bisa diklaim oleh siapapun. Karena apa? Allah palsu, Tuhan palsu, nggak bisa membangkitkan orang mati. Karena apa? Pemilik kehidupan itu hanyalah Tuhan yang sejati, sesuai dengan firman-Nya di Ulangan 32 ayat 39, bahwa Dialah yang mematikan dan menghidupkan, Dialah yang meremukkan dan menyembuhkan. Nah sekarang silahkan pakai data dan dalil di mana bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tidak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan. Udah, Mbak, gini aja daripada marah-marah, Mbak kan. Jadi saya nggak marah, kan saya itu biasa ngomongnya tegas, supaya kamu nggak ngantuk dengarnya, supaya kamu terbuka pikirannya. Silakan. Boleh aku ngomong kan? Ya silakan. Nah, kalau boleh gini aja. Kok bisa berkaitan dengan Tuhan Yesus sama Nabi Musa? Itu tunggu dulu, jangan jawab dulu. Umur Nabi Musa udah diganti banyak rasulnya, baru Nabi Isa. Kan Nabi Isa itu Nabi yang terakhir kedua, selain dari paling terakhir itu Nabi Muhammad. Udah gini dengar dulu. Ini saya jawab itu tadi. Terus kakak bilang Firaun tuh nggak ada bukti. Betul, nggak ada bukti. Mengaku Tuhan nggak ada bukti. Bisa mati dia. Nah Tuhan Yesus tadi mati enggak? Sebentar. Bang Fauji. Ya. Saya tidak percaya sama Nabi Isa. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Nah saya mau tanya sama kamu. Kan tadi kamu bilang, dari mana Nabi Musa itu mendapat kuasa dari Tuhan Yesus? Nah saya mau tanya sama kamu. Siapa yang duluan, Musa apa Abraham? Kan kalau di kitab Mbah apa yang duluan? Abraham sama Nabi Musa. Oke, saya kasih tahu. Yang duluan lahir adalah Abraham. Setelah Abraham lahir, 420 tahun kemudian baru lahirlah Musa. Jadi ada 4 abad baru lahirlah Musa. Tapi Tuhan Yesus bersabda, dengar. Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 8 ayat 58. Ketika orang Israel bertanya sama Tuhan Yesus, Yohanes 8, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Tuhan Yesus jawab, bapamu Abraham sudah melihat aku. Lalu orang Yahudi bingung dan heran, umurmu belum sampai 50 tahun, engkau sudah melihat bapa kami Abraham? Jawab Yesus di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Lalu orang Yahudi mau melempari Tuhan Yesus pakai batu. Tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Kenapa dia bisa menghilang? Karena dia Maha Kuasa. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dialah yang berfirman kepada Nabi Musa. Di mana ayatnya kita bisa ketahui? Bentar dulu, jangan dipotong. Jangan dipotong dulu. Bentar. Ini paling penting ini. Ini sangat krusial ini ya. Bahwa ketika Yod-Heh-Vav-Veh Elohim mengutus Nabi Musa di Keluaran 3, Nabi Musa bertanya di Keluaran 3 ayat 13, siapakah namamu? Oh ini udah mulai menghujat ini, menghina, karena dia nggak bisa buktikan Tuhan yang Maha Kuasa, dia mulai menghina ya. Jadi inilah kualitas agamamu ya saudaraku ya. Ketika kamu nggak bisa menjawab, lalu kamu menghina Tuhan Yesus. Begitukah ajaran Tuhanmu? Begitukah ajaran sesembahanmu? Menghina apa dia? Dia bilang apa? Gimana? Dia menghina tadi. Begitukah ajaran agamamu Bang Fauji? Ngomong apa dia? Saya kurang dengar di sini. Begitukah Tuhanmu mengajari kalian ketika kalian nggak bisa menjawab? Ketika kalian nggak bisa membuktikan bahwa Tuhanmu Maha Kuasa, lalu kalian menghina Tuhan Yesus? Ya, sudah tahu kita ya. Oke. Kiranya Tuhan Yesus mengampunimu saudaraku ya. Kalian menghina Tuhan Yesus itu tidak membuktikan siapa diri kami. Justru itu menunjukkan siapa dirimu dan kualitasmu ya. Gak bisa jawab kalau menghina. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama pada video kali ini, ada beberapa pertanyaan tentang perpuluhan di gereja itu sebuah keharusan atau tidak. Lalu Mihana menjawab bahwa itu adalah sebuah aturan yang ditulis di Alkitab.
Jadi semua umat harus menjalankannya dan untuk menjalankannya harus bersuka cita, tidak boleh bersungut-sungut. Intinya harus tulus dan ikhlas. Lalu ada pertanyaan, kenapa Tuhan tinggalnya di dunia? Dalam narasinya si penanya membuat suatu kesalahan dengan menyebut Yesus itu adalah Nabi Isa, maka timbul perdebatan panjang dengan Mihana karena Mihana secara otomatis membantah keras dan menanyakan bukti kepada si penanya bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Maka dari itu timbul dialog panjang dan si penanya sempat tertawa membuat Mihana emosi karena dianggap menghina. Silahkan para penonton memberi tanggapannya dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Maleakhi 3, lihat perikopnya di ayat 6-12. Kisah Para Rasul 2, lihat perikopnya di ayat 41-47.